Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita pelajari ayat yang ke-6 dari surah Az-Zumar, di mana pada ayat tersebut, pada ayat yang ke-6 itu Allah bercerita tentang bagaimana Dia menciptakan manusia, dimulai dari manusia yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan jodohnya atau pasangannya Hawa. Lalu Allah menciptakan binatang ternak lalu Allah menciptakan manusia yang banyak ini hanya berasal dari Adam dan Hawa, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Lalu Allah menceritakan bagaimana Dia telah menciptakan macam-macam pasangan binatang ternak yang semuanya Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Jadi binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, bukan untuk disembah. Jangan sampai ada manusia yang menyembah sapi, entah itu sapi betina, sapi wedok itu, ya, sapi binian, sapi betina maupun sapi lanang, sapi jantan tidak boleh disembah. Apalagi kambing. Kambing itu yang enak, yang betul itu disembelih, dimakan, dimasak jadi gulai, sate. Nah itu enak. Demikian juga onta, demikian juga domba, ya. Lalu Allah menceritakan bagaimana proses penciptaan manusia di dalam perut ibu-ibunya mereka. Dari satu bentuk ciptaan kepada bentuk ciptaan yang lain, yang semuanya itu berlangsung fi dzulumatin salasin, dalam kegelapan yang 3. Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia, dalam 3 kegelapan. Yang dimaksud 3 kegelapan adalah manusia berada dalam ari-ari, plasenta, tembuni, dibungkus oleh tembuni, ari-ari, plasenta. Lalu plasenta tadi dibungkus lagi berada di dalam rahim, ya. Kalau bahasa kedokterannya uterus, ya. Kemudian uterus itu atau rahim itu masih dibungkus lagi, ditaruh oleh Allah di dalam kegelapan yang ketiga, yaitu perut ibunya. Ya, ini makanya dalam kitab-kitab tafsir, ya, diterangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah Allah berfirman tentang itu, lalu Allah menutup firman-Nya dengan menyatakan, "Dzalikumullahu", yang demikian kalian itulah Allah. Hai kalian manusia, yang demikian itu tadi, yang menciptakan Adam, yang menciptakan manusia yang banyak ini dari Nabi Adam saja dan pasangannya, kemudian menciptakan banyak macam binatang-binatang termasuk binatang ternak yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Lalu Allah menyatakan, itulah Tuhan kalian, dzalikumullah, itulah Allah, Rabbukum, Tuhan kalian. Yang kata Allah, lahul mulku, bagi Dialah, kepunyaan Dialah, al mulku, kekuasaan atau kerajaan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut atau pantas disembah, illa, kecuali huwa, Dia, yaitu Allah. Fa'anna, maka bagaimana, tusrafun, kalian kok bisa-bisanya dipalingkan. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan menyembah Tuhan yang lain itu loh. Gitu Allah berfirman dalam nada keheranan, ya.
Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menerangkan Dzalikumullahu rabbukum. Nah, ini yang demikian kalian itulah Allah wahai manusia, rabbukum, dialah Allah Tuhan kalian. Ai, maksud kalimat ini kata Ibnu Katsir yaitu hadza, ini apa? Alladzi yang khalaqas samawati wal arda, telah menciptakan langit yang banyak itu, yang ada 7 lapis itu, wal arda, dan bumi yang ada 1 saja itu. Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa khalaqakum, dan dia yang telah menciptakan kalian, wa khalaqa, dan dia yang telah menciptakan abaakum, nenek moyang kalian atau bapak-bapak kalian, huwa rabbu, dialah Rabb, dialah Allah Tuhan itu, dialah Rabb Tuhan yang lahul mulku, kepunyaan dialah kerajaan atau kekuasaan. Bukan hanya kepunyaan Allah, bukan hanya hak Allah atau milik Allah kerajaan atau kekuasaan, wat tasarrufu, dan perubahan. Ya, perubahan fi pada jami'i dzalika, semua itu. Perubahan pada semua yang sudah Allah sebutkan tadi. Perubahan Allah mulai menyebutkan dari penciptaan langit. Perubahan langit, ya, perubahan bumi, perubahan manusia. Ya, dari bayi sampai tua, kemudian akhirnya mati. Demikian juga perubahan binatang-binatang itu, dari tidak ada, kemudian dia ambil manfaatnya, kemudian pada habis karena disembelihin oleh manusia. Kemudian juga perubahan pada kekuasaan. Nah, perubahan kekuasaan juga ada di tangan Allah. Ya, Indonesia pertama kali dipimpin oleh presiden pertama, Insinyur Soekarno. Di masa jaya-jayanya, ketika beliau memerdekakan negara ini, ya, dengan izin Allah tentunya, ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di awal mulanya beliau dipuja-puja oleh seluruh rakyat Indonesia. Semuanya sepakat Soekarno sebagai presiden yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tapi belakangan di akhir hayatnya apa yang terjadi? Nah, silahkan baca sejarah Indonesia. Itu kalau masih ada. Karena nanti sudah dihapus, nggak ada lagi buku-buku. Saya berusaha mencari buku-buku sejarah di toko-toko buku itu susah sekarang. Apalagi sejarah Indonesia. Nah, kalau masih ada disimpan di perpustakaan untuk bacaan anak-anak turun kita. Jangan sampai sejarah itu dibelokkan. Karena di dunia ini selalu ada pembelokan sejarah, selalu ada. Ya. Jadi perubahan pada semua itu ada di tangan Allah. Jadi sekarang negara kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu juga sudah dalam ketetapan Allah sudah. Banyak orang berusaha untuk menghalangi, ya tetap saja berhasil dengan segala cara. Berhasilnya manusia mendapatkan sesuatu itu ada 2 jalan. Sebagaimana kita berhasil mendapatkan rezeki. Rezeki itu oleh Allah memang dibuat ada yang halal, ada yang haram. Itu Allah sengaja. Dan Allah dalam Al-Quran bilang yang haram itu lebih banyak daripada yang halal. Sehingga mencari yang halal itu susah. Yang mencari yang haram gampang. Memang begitu. Di Al-Quran disebut itu, diceritakan oleh Allah. Nanti kita akan temukan ayatnya insya Allah. Ya. Nah, sehingga orang mencari yang halal itu susah. Tapi cari yang haram gampang. Asal enggak ketahuan saja. Kalau ketahuan polisi ditangkap sampean. Ya. Jadi saudara,
Perubahan pada semuanya itu ada di tangan Allah. Rabbukum, Allah itulah Tuhan kalian, yang lahul mulku, kepunyaan Dia, kekuasaan, la ilaha illahu, ya. Nah, ini mestinya dihapus nih, di atas sudah ini ya, ini mestinya dihapus. La ilaha illahu, tidak ada ilah illa kecuali huwa, Dia Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, yakni antarikil haqqi, dari jalan yang benar ini, dari torik itu artinya jalan, al-haqqi yang benar. Tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan cara atau dengan jalan yang benar, illa huwa, kecuali Dia Allah, ya, antarikil haqqi ba'da hadzal bayan. Ibnu Katsir menerangkannya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Kata Ibnu Katsir, yaitu alladzi, tidak ada Tuhan selain Dia Allah, yang alladzi, yang la tambaghi, tidak patut, tidak pantas, al ibadatu, ibadah itu, illa kecuali lahu, untuk Dia, wahdahu, yang sendirian Dia. Jadi ibadah kita ini tidak tidak pantas kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Makanya kita belajar hidup ini untuk menjalankan aktivitas kehidupan kita ini, kita arahkan semuanya kepada Allah. Itu belajar, karena itu kalau nggak belajar nggak bisa. Semuanya itu pakai proses belajar. Para sahabat Nabi itu digembleng oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu kira-kira 20 tahun baru berubah total. Dari jahiliyah menjadi manusia yang beriman. Dari manusia yang jahiliyah, yang bodoh, yang nggak ngerti tentang ketuhanan, tentang Allah, sampai menjadi manusia yang paham betul terhadap Allah. Sehingga seluruh hidupnya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi begitu kata Ibnu Katsir. Lalu Ibnu Katsir mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, ya, yukhbiru mengabarkan, ta'ala, Allah Ta'ala, anna, bahwasanya tanzila hadzal kitab, penurunan ini kitab, wa huwal Qur'anul azim, dan kitab ini adalah Al-Qur'an yang agung itu, min indihi, benar-benar dari hadapan Allah, dari sisi Allah sana. Tabaraka, Allah yang maha baik, yang maha barokah, yang maha kudus, yang maha suci, wa ta'ala, dan yang maha tinggi. Fahuwa, maka Dia Allah itulah al-haqqu, kebenaran. Jadi al-haq, kebenaran itu ya Allah itu. Makanya al-haq itu nama, salah satu nama Allah. Musabnya ketinggalan. Ya, jadi sifat Allah itu benar, Allah itu selalu benar, nggak ada salahnya. Allah itu nggak pernah salah. Yang bisa salah dan selalu salah itu kita manusia ini. Walaupun berusaha untuk benar, tapi tetap aja salah. Baca Al-Quran berusaha untuk benar, tapi masih bisa salah juga. Itulah manusia. Tapi Allah tidak begitu. Fahuwal haqqu, maka Allah itulah kebenaran, Allah itulah yang benar, alladzi, yang la miryata, tidak ada keraguan fihi, tentang Dia, wala syakka, dan tidak boleh ada syak wasangka, syak keraguan, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat yang lain. Ibnu Katsir mengutip surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 192 sampai 195, dalam rangka menerangkan kalimat la ilaha illahu, atau dalam rangka menerangkan ayat yang ke-6 ini secara keseluruhan. Ibnu Katsir membandingkan ayat ke-6 surat Az-Zumar ini dengan surat
Asy-Syu'ara ya, surat yang ke-26 ini ayat 192 sampai 195. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nuzula bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, wa innahu, dan sesungguhnya dialah Allah, latanzilu, dan sungguh turunnya itu, sungguh dia menurun sungguh turunnya dia itu, sungguh yang menurunkan itu adalah Rabbil Alamin, Allah pemelihara atau Tuhan seluruh alam. Nah, sungguh Al-Quran itu yang menurunkannya adalah Allah. Al-Quran itu adalah penurunannya Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, nazala bihi, telah turun Al-Quran itu, telah turun bihi dengannya, telah turun dengan Al-Quran itu Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Ar-Ruh di sini malaikat Jibril, Al-Amin yang terpercaya. Ala qalbika, kepada hatimu, pada hatimu. Jadi Al-Quran itu turun ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita Bapak Ibu dan saudara sekalian belajar menjadi orang, menjadi manusia yang di dalam hati kita itu ada Al-Quran gitu. Hati kita itu isinya Al-Quran. Penuhi hati kita ini dengan Al-Quran. Dan itu enggak bisa kalau sampean ngantuk. Al-Qurannya keluar, enggak tahu kemana, mau masuk ke dalam hati, orang telinganya tertutup oleh kantuk, ya enggak bisa masuk. Tidur aja kita. Ayo kita sama-sama tidur aja. Jadi Al-Quran itu kata Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW ke dalam hati beliau. Jadi kita berusaha menjadikan Al-Quran itu ada dalam hati kita. Yang selain Al-Quran kita keluarkan, kita usir. Karena akan mengganggu kehidupan kita. Ya. Untuk apa Al-Quran turun ke dalam hati Nabi Muhammad SAW? Litakuna, supaya engkau menjadi minal munzirin, dari golongan orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran itu turun ke dalam hatimu bilisanin arabiyyin, dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab, dengan lidah Arab. Bahasa Arab memang Al-Quran itu. Makanya mau enggak mau setiap muslim harus mengenal tulisan Arab, harus mengenal bahasa Arab semampunya, sebisa-bisanya. Al-Quran itu turun ke dalam hatimu dengan bahasa Arab mubinin, yang jelas. Jadi bahasa Arab dalam Al-Quran itu jelas, enggak ada yang kabus, yang kabur, enggak ada. Lalu Allah bercerita, Ibnu Katsir juga menghubungkan ayat 6 surat Az-Zumar ini dengan surat Fussilat. Sesudah surat Az-Zumar ini di belakang ada surat Fussilat. Itu juga berhubungan erat dua surat itu. Ya, di dalam ayat 42, ayat 41 dan 42 surat Al-Fussilat Allah Taala berfirman, wa innahu lakitabun aziz. Dan sesungguhnya dia Al-Quran itu sungguh sebuah kitab yang mulia. Wa innahu. Di sini ada huruf wa. Wa itu cara mengucapkannya monyong dulu. Wawu, wa.
huruf monyong. Wa. Wa, karena di fathah jadi wa gitu. Terus di belakangnya ada huruf hamzah. Ini loh, ini huruf alif atau huruf hamzah yang berbaris bawah, yang dikasroh. Nih, membacanya i. Kemarin kita ngaji dengan ibu-ibu itu, saya ingatkan ibu-ibu, terutama yang pemula, yang masih baru ngaji, baru mulai ngaji, belum lama ngaji, saudara harus hafal ini huruf-huruf hijaiyah yang 28 ini. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Apa nih? Ini 28 huruf yang 14-nya itu huruf syamsiah, 14-nya lagi huruf qamariyah. Ini harus hafal ini, ya. Harus hafal orang Islam kok. Nah, kalau huruf-huruf Mandarin aja bisa belajar kok sampean kok. Masa huruf ini enggak bisa, ya. Terus habis huruf hamzah ada huruf nun, nun tasdid. Semua huruf yang ditasdid. Ini, tahu tanda tasdid tahu ya? Ini loh. Yang kecil di atas nih loh. Yang kayak itu loh. Itu menunjukkan bahwa huruf itu double, ada 2 huruf nun di situ. Setiap ada huruf yang bertasdid itu membacanya harus dengan nabr. Dengan penekanan, ditekankan, dihentak. Kecuali kalau yang distasdid tadi adalah huruf mim dan huruf nun, itu tidak boleh ditekan, tidak boleh. Tapi kalau iya, ya-nya double kan itu, iya harus ditekan gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus di dalam surat apa itu? Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah ditekan, itu nabr namanya itu. Wa'addadah. Nah, tapi kalau huruf nun sama huruf min tidak boleh ditekan, biasa saja. Kata guru-guru tajwid itu mengalir dengan lembut. Wa innahu enggak boleh, wa in ditekan enggak boleh. Wa in, nah gitu. Wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu, ini di sini mendengung yang ini nun tasdid itu termasuk bacaan apa? Ikhfa ya. Wa in enggak boleh, wa inna enggak boleh. Wa in lembut aja. Wa inna tapi mendengung, enggak boleh. Wa innahu enggak boleh. Wa innahu lakitabun aziz, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an itu sungguh merupakan kitab yang mulia, buku yang mulia. Jadi buku yang mulia itu cuma Al-Qur'an. Buku-buku yang ditulis manusia itu enggak ada yang mulia. Kecuali kalau buku itu ditulis dalam rangka mengutip Al-Qur'an, dalam rangka menerangkan Al-Qur'an. Nah, itu termasuk buku yang mulia juga. Al-Qur'an itu kitab yang mulia yang layak tihi, tidak mendatanginya. Layak, ya ini huruf hamzah, hamzah mati. Huruf hamzah mati itu kalau di dalam apa namanya pelajaran yang dulu kalau nggak salah pernah disampaikan di sini juga ya oleh ustadz yang lain ya, ustadz siapa namanya itu, siapa namanya, Ahmadi. Huruf alif atau huruf hamzah, mana ini huruf alif itu mana ini? Oh, bukan di sini, sebentar, di mana ya? Di dalam
ini kali. Dan. Nah, huruf alif itu cara mengucapkan biar betul karena makhraj atau tempat keluarnya huruf alif itu terletak pada tenggorokan yang jauh. A hamzah. Makanya a ya. A I U ba u an ani ana minal mu'ni mani an ani a gitu ya. Kemarin kan pernah diajari gitu kan? Ya, itu waktu mengucapkan a i u, kalau alif di fathah a, alif di kasroh i, kalau alif di apa? Domah u, tapi kalau alif dimatiin, disukun a i u ba. Jangan sama dengan ain. Hamzah mati dengan ain mati beda. Karena makharijul hurufnya hamzah dengan ain sedikit berbeda ya. Sama-sama di dalam tenggorokan ya. Tapi alif itu yang paling jauh, yang paling dalam. Hamzah itu. Tidak mendatanginya, tidak mendatangi Al-Quran itu al-batilu, sesuatu yang batil. Jadi Al-Quran itu isinya gak ada yang batil, yang salah itu gak ada, yang sesat itu gak ada. Mim baini yadai, dari arah depannya. Al-Quran tidak bisa didatangi dari arah depan, untuk yang sesat datang dari arah depannya gak bisa. Wala min khalfih, dan tidak pula dari arah belakangnya. Dari arah belakangnya pun tidak bisa. Tanzilun, penurunan Al-Quran itu min, dari hakimin, yang maha bijaksana, yaitu Allah, hamidin, yang maha terpuji. Nah, lalu ditutup ayat 6 ini dengan kalimat fa'anna tusrafun. Fa'anna, bukan fa'anna, enggak boleh. Fa'anna tusrafun. Maka bagaimana kalian dipalingkan? Maksudnya yaitu fakaifa, maka bagaimana ta'buduna, kalian hai manusia kok masih ada yang menyembah ma'ahu, bersama Allah, bersama dia Allah, ghairahu, selain dia. Jadi saudara, kita diajari Al-Quran ini bukan hanya disuruh menyembah kepada Allah, bukan hanya disuruh beribadah, mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah saja, mempersembahkan pengabdian kita hanya kepada Allah saja, bukan hanya itu, tapi juga dilarang mempersembahkan persembahan kita, melakukan peribadahan kita kepada Allah disertai dengan ibadah kepada selain Allah. Tidak bisa, itu namanya menyekutukan Allah. Jadi amalan itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Tidak boleh ada niat ganda, satu kepada Allah, satu kepada manusia, tidak boleh. Kalau niat sholat ganda, kata ulama masih boleh. Saya sholat sunat 2 rakaat, niatnya qobliyah subuh, sunat fajar, sekaligus tahiyatul masjid. Karena sudah hampir qomat ya Allah. Dapat 2 pahala. Sholat sunnah tahiyatul masjid dapat, sholat sunnah fajar dapat. Ya. Karena apa? Dua-duanya untuk Allah semuanya. Yang dilarang itu niatnya itu satu kepada Allah, satu kepada mertua. Supaya dapat ridhonya mertua, karena mertuanya sugih. Nah, supaya aku dapat warisan nanti, dapat bagian warisan. Padahal namanya anak mantu tuh enggak ada dapat warisan. Yang dapat warisan itu anaknya asli, bukan anak mantu. Anak angkat pun enggak dapat warisan loh, Pak. Ingat loh ya. Anak angkat itu enggak boleh dapat warisan. Ya. Tidak ada dapat warisan. Dikasih sedikit untuk dia. Tapi itu bukan warisan, namanya pemberian saja, sedekah. Itu boleh. Ya. Jadi fakaifa ta'buduna ma'ahu ghairahu, maka bagaimana kalian hai orang-orang Mekah menyembah bersama Allah selain dia?
kalian bilang ini berhala ini ya bukan yang kami sembah, ini hanya perantara saja. Nah, bagaimana bisa begitu? Berhala itu tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah, nggak bisa. Oh, dia sendiri bergerak aja nggak bisa kok. Digigit semut, dihinggapi lalat telinganya, dihinggapi lalat, dia nggak bisa, nggak risih kok. Kalau kita dihinggapi lalat, ini lalat ini mengganggu kok, masih mendingan manusia. Ini berhala nggak bisa dia. Maaf, dikencingi, diberakin pun diam aja dia. Coba manusia dikencingin, diberakin, tempeleng sampean. Ya, jadi begitu. Nggak boleh ada persembahan kepada selain Allah bersamaan dengan persembahan kepada Allah. Allah tidak mau diduakan, tidak mau. Aina, bagaimana yudhabu bisa dihilangkan biukulikum akal-akal kalian, kata Ibnu Katsir. Bagaimana kok bisa-bisanya akal kalian tuh hilang itu loh. Kalian tuh diberi Allah akal. Akal itu digunakan untuk berpikir. Kok bisa-bisanya akal kalian tuh dihilangkan oleh sesuatu yang bisa menghilangkan akal manusia ya? Minuman keras, ya, narkoba, wanita. Wanita itu bisa menghilangkan akal orang. Akal sehatnya tuh hilang. Gara-gara wanita apa? Kalau cantik bilang apa? Bengkeng. Apa? Hah? Bungas. Ya, bungas. Nah, perempuan yang bungas. Bukan buas ya. Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Atau harta yang memalingkan manusia, akal manusia itu biasanya harta. Kebanyakannya harta, tahta, wanita. Itu kata orang, bukan kata hadis ya. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-7. Ini juga dahsyat ayat ini ya. Ayatnya panjang Pak, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yarda li'ibadihil kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu hilang dah. Mana ini? Innahu alimun bizatis sudur. Apa kata Allah? Allah berfirman pada ayat yang ke-7, in jika takfuru kalian semua wahai manusia pada ingkar, pada kafir kepada Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyun, maha kaya, artinya tidak memerlukan, tidak membutuhkan angkum sesuatu apapun dari kalian. Allah itu tidak memerlukan kita Pak. Allah tidak membutuhkan kita. Kalau kita mau kepada Allah, Allah senang. Tapi kita nggak mau sama Allah, Allah nggak apa-apa. Semua manusia se-Indonesia ini nggak mau menyembah Allah, nggak apa-apa. Semua manusia berubah menjadi komunis semuanya, ya, dipaksa jadi orang komunis, nggak apa-apa. Enggak berkurang kekuasaan Allah. Tuh. Karena Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Dia maha kaya. Wala yarda, dan dia Allah tidak akan ridha li ibadihi untuk hamba-hambanya al-kufra, kekafiran. Allah tidak ridha kalau hambanya kafir. Allah tuh ridha, senang kalau hambanya beriman, ya. Wa in tashkuru yardahu lakum, ya kan? Wa in, dan jika tashkuru kalian bersyukur, yardahu lakum. Yardahu ini dari kata ridho, yardahu lakum. Kalau kalian semua bersyukur, Allah akan meridhoi kepada kalian. Itu. Ya, wala taziru, dan tidaklah akan bisa memikul
waziratun, seorang yang memikul, seorang pemikul tidak bisa memikul wizra, pikulan ukhra, yang lain, pikulan orang lain. Maksudnya masing-masing orang akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Tidak bisa perbuatannya dia yang nanggung orang lain itu di hadapan Allah itu tidak bisa. Kalau di hadapan manusia bisa Pak, direkayasa. Yang berbuat curang dia, yang berbuat salah dia, tapi yang dipenjara orang lain. Itu manusia bisa begitu, tapi di hadapan Allah tidak bisa. Tsumma, kemudian ila, kepada Rabbikum, Tuhan kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Kalian semua akan kembali kepada Allah kalau sudah mati. Tapi fayunabbi'ukum, lalu dia akan memberitakan benar-benar kepada kalian, wahai manusia, bima, dengan apa saja yang kuntum, adalah kalian selama di dunia, tak maluna, kalian selalu beramal. Apa yang kalian selalu amalkan, apa yang selalu kalian kerjakan di dunia ini, nanti di hari kiamat akan diberitakan oleh Allah. Innahu, sesungguhnya dia, alimun, dia maha mengetahui, bizatis sudur, kepada yang memiliki dada-dada itu. Maksudnya kepada isi hati manusia. Zati artinya yang memiliki, as-suduri, dada-dada. Apa yang dimiliki oleh dada manusia, apa yang dimiliki oleh hati manusia, Allah itu tahu. Allah itu tahu isi hati kita. Nah, saya tidak tahu isi hati sampean. Tidak tahu aku, sampean itu senang sama aku, apa pura-pura senang, apa benci tapi kelihatannya senang, itu aku nggak tahu. Oh, yang aku tahu sampean baik, aku anggap baik sampean. Sampai nanti ketahuan sampean, loh, kok di belakangku begini dia. Nah, tahu sekarang aku begitu ya. Kita jangan begitu ya. Kita belajar menjadi orang yang baik menurut Allah, bukan menurut kita, bukan menurut manusia, baik menurut Allah, ya, diridhoi Allah. Itu tujuan hidup kita. Nah, saya kira sekian aja dulu. Bismillah, kita doakan ada orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi. La shifaa illa shifauk. Shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shfi abdaka Rahmi Putri Cita Yuliani Effendi. Allahumma shfi abdaka Rahmi Putri Cita Yuliani Effendi. Allahumma shfi abdaka Rahmi Putri Cita Yuliani Effendi. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.